Halo semua, kita ketemu lagi sama gue Ayu. Sampai saat ini udah ada beberapa HP baru yang rilis resmi di Indonesia. Tapi kebanyakan baru kelasan flagship aja yang nongol. Nah, harganya juga di atas 10 jutaan. Sampai akhirnya Realme diem-diem ternyata nyiapin dua smartphone buat ngegebrak segmen midrange di awal 2022 ini. Yang mereka rilis ini ada dua handphone, yaitu Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Untuk yang Pro Plus-nya udah bertebaran videonya di YouTube. Tapi sekarang mari kita bahas versi Pro-nya yang harganya tentu lebih terjangkau. Oke, satu upgrade yang paling kerasa dari seri sebelumnya adalah HP ini sudah mendukung konektivitas 5G. Soal desain, Realme 9 Pro ini mirip banget sama seri flagshipnya Realme GT2 Neo. Bukan cuma mirip, feel waktu dipegangnya pun flagship banget. Desainnya masih dengan backdoor melengkung dengan frame yang tipis. Jujur li, gue lebih suka desain begini daripada frame yang flat. Lebih enak aja gitu buat dipegang-pegang. Backdoornya berbahan polikarbonat dengan finishing berkilau, shining, shimmering, splendid nih. Lalu kelihatan juga ada bump kamera besar, di dalamnya ada 3 kamera dengan tulisan 64 megapiksel di samping. Di sebelah kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint, yang kecepatan unlock-nya cepet banget. Di sebelah kirinya ada slot SIM card hybrid dan tombol volume. Di bawah ada lubang speaker dan port charger Type-C 33 watt, dan di bagian atasnya cuma ada satu lubang mic. Nggak ketinggalan juga udah ada NFC-nya. Lanjut ke bagian depan, terbentang 6,43 inci layar IPS Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Ada punch hole untuk kamera depan di sebelah kiri atas yang ukurannya sudah cukup kecil, jadi nggak gitu mengganggu saat kita nonton sampai full screen layarnya. Bezel atas bawah samping pun bisa dibilang cukup tipis dan cakep banget. Untuk refresh rate layarnya sebenarnya ada 6 tingkatan nih, mulai dari 30, 48, 50, 60, 90, dan 120 Hz. Pengaturannya otomatis ya, tergantung lagi kita pakai buat apa HP-nya. Misal lihat foto itu di 30 Hz atau main game bisa 90 Hz ke atas. By the way, layar AMOLED di Realme 9 Pro ini udah cukup ajib. Kontrasnya enak dilihat, warnanya vibran, saturasinya juga cukup, dan bisa aktifin fitur video color enhancer di menu setting untuk dapetin warna yang lebih vivid. Untuk pemakaian outdoornya juga aman, secara brightness-nya layar HP ini tuh up to 1000 nits, udah kayak kelasan flagship. Sayangnya speaker HP ini masih mono, padahal udah ada beberapa brand yang berani kasih speaker stereo di HP midrange mereka. Tapi di luar itu, ternyata kualitas haptic vibrate-nya lumayan bagus, walau masih sedikit di bawah haptic HP flagship. Getaran yang dihasilkan sudah cukup halus, bikin ngetiknya jadi berasa greget. Realme 9 Pro ini ditenangai Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer dan ditandemi dengan GPU Adreno 619. Unit yang gue pegang ini punya RAM 8GB yang bisa ditambah up to 5GB lewat fitur RAM expansion. Storage-nya juga udah 128GB UFS 2.2, baterai 5000 mAh dengan super dart charging 33 watt. Kebayang nggak, chipset fabrikasi 6 nanometer ditandemi baterai yang lumayan 5000 mAh. Udah gitu speed chargingnya juga cepet banget. Yang gue tes sih buat ngecas dari 0 sampai 100% itu nggak nyampe 90 menit. Dan baterainya sih selama gue pakai nggak pernah habis dalam 1 hari. Bukan cuma irit daya, chipset ini juga termasuk kencang di kelas mid-range. Kalau gue benchmark pakai Antutu, skor yang didapat itu 402 ribuan. Dan kalau gue tes pakai 3D Mark Wildlife Stress Test, stability-nya 99,2% dengan best loop score di 1216. Ini sih wah, edan banget. Tapi tentunya nggak valid kalau belum real test main game. Oke, saat buka game bakal ada menu game di sebelah kiri atas. Cara bukanya tinggal swipe aja. Di sini kita bisa pilih game profile yang ada 3, yaitu low power, balance, dan game mode. Lalu ada focus mode yang fungsinya buat blok kayak notifikasi, panggilan masuk, dan lain-lain. Ada screen recording, touch optimization, dan voice changer yang bisa ngerubah suara voice chat kita di dalam game. Game pertama yang gue mainin sih game ringan harian gue, yaitu Pokemon Go. Main ini sih nggak ada masalah sama sekali ya, lancar banget pastinya. Mau gue aktifin native refresh rate-nya pun bukan jadi masalah buat Realme 9 Pro ini. Game kedua yang gue coba ada game MOBA kekinian yaitu Pokemon Unite. Di sini secara default settingan grafis yang didapat adalah highest dengan frame rate high. Selama main sih belum ketemu nih lag atau stuttering. Ya masih ringan lah buat HP ini. Game ketiga yang gue coba adalah PUBG Mobile. By default grafis yang kita dapat adalah HD high. Main lama-lama sih serius, nggak ada stuttering ataupun lag. Stabil deh, adem banget. Dan di game ini kerasa banget layar Realme 9 Pro ini responsif banget.
Dan game terakhir yang gue coba adalah game paling keras abad ini, yaitu Genshin Impact. By default, grafis yang kita dapat adalah low. Low ya, bukan lowest. Berarti masih dapat di atas sedikit HP midrange kebanyakan. Surprisingly, main 1 jam game ini nggak ada lag atau stuttering. Dan biasanya saat main lama tuh HP bakal kerasa hangat. Tapi di Realme 9 Pro ini tetap adem, mantep banget. Masuk ke kameranya, setup yang dipakai adalah triple kamera. Lensa utama 64 megapiksel f1.8 PDAF, lensa ultrawide 8 megapiksel f2.3, viewing angle 119 derajat, dan satu lagi lensa makro 2 megapiksel f2.4. Untuk kualitas kamera utama menurut gue sih sangat baik buat di level mid-range. Dynamic range-nya cukup luas, warna yang dihasilkan baik, tapi cenderung agak saturated. Untuk ultrawide-nya masih cukup oke dynamic range-nya, tapi ada color shifting yang cukup kerasa kalau dibandingin sama kamera utamanya. Lalu ada mode portrait yang udah cukup rapi bokehnya, dan satu lagi lensa makro 2 megapiksel yang surprisingly tajam dan bisa menghasilkan warna yang cukup baik. Di keadaan malam atau low light, bisa aktifin mode night. Untuk video mentok di resolusi 1080 30 fps baik di lensa utama ataupun ultrawide. Menurut gue kualitasnya masih bisa diandelin lah. Ada juga fitur ekstra namanya Street Mode. Di mode ini kita bisa eksperimen atau having fun dengan beberapa fitur yang disediain. Ada neon trail, light trail portrait, rush hour, dan light painting. Kalau nemu scene yang pas dan kita pakai fitur ini hasilnya bakal fun banget. Buat selfie, Realme kasih kita kamera depan beresolusi 16 megapiksel f2.1, super wide selfie 79,3 derajat. Asiknya lensa selfie-nya cukup wide jadi enak buat selfie ramean. Videonya mentok di resolusi 1080p dengan fps auto. Menurut gue sih, untuk foto, kualitas kamera Realme 9 Pro ini posisinya di atas rata-rata kamera HP mid-range. Tapi belum bisa sampai ke level kamera smartphone flagship. Secara pas gue tes HP-nya baru banget rilis dan chipsetnya juga seri baru masih hangat banget. Jadi kita tungguin aja updatean terbaru, siapa tahu bisa improve ke kualitasnya. Tapi kalau emang pengen langsung ngerasain HP mid-range yang kualitas kameranya nyaingin flagship, bisa tambahin sedikit ke saudaranya, Realme 9 Pro Plus. Versi Pro Plus itu punya sensor flagship Sony IMX766 yang juga ada OIS-nya. Nah, dengar-dengar Realme 9 Pro ini bakal dijual sekitar 3 jutaan. Gue juga masih belum tahu harga pastinya berapa, masih dirahasiain. Untuk range harga segitu, apa yang kita dapat udah terasa cukup fair karena jaringannya udah 5G ready, chipset mid-range paling baru yang kencang, stabil, dan irit daya.